dari suara jalanan, bukan untuk membenci, tapi untuk mengingatkan. Katanya negeri ini milik bersama, tempat rakyat menyampaikan suara. Tapi saat tanya mulai terdengar, banyak wajah langsung memudar. Mereka senang tepuk tangan, namun gelisah oleh pertanyaan yang seharusnya jadi bahan evaluasi, malah dianggap provokasi. Ada yang aneh dalam keadaan saat kejujuran dianggap gangguan. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Padahal rakyat hanya ingin jawaban, bukan janji yang diulang-ulang. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Jika suara dibungkam perlahan, siapa yang menjaga kebenaran? Di layar kaca semua terlihat rapi, namun kenyataan tak selalu seperti itu terjadi. Rakyat bertanya kemana arah saat harga naik dan hidup makin susah. Yang bersuara disebut pembangkang, yang diam dianggap paling tenang. Padahal cinta pada negeri ini kadang hadir lewat kritik yang berani. Karena pujian tak selalu benar, dan kritik tak selalu salah arah. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Padahal rakyat hanya ingin jawaban, bukan janji yang diulang-ulang. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Jika suara dibungkam perlahan, siapa yang menjaga kebenaran? Dengarkan suara dari bawah, mereka bukan musuh negara. Mereka hanya ingin didengar sebelum harapan benar-benar pudar. Jabatan hanyalah titipan, bukan tameng dari pertanyaan. Karena kekuasaan yang bijaksana tak takut pada suara rakyatnya. Kalau kritik dianggap serangan, bagaimana bisa ada perbaikan? Kalau pertanyaan dianggap ancaman, bagaimana rakyat dapat keyakinan? Kami bertanya karena peduli, bukan karena ingin membenci. Negeri kuat bukan karena sunyi, tapi karena berani mendengar suara sendiri. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Padahal rakyat hanya ingin jawaban, bukan janji yang diulang-ulang. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan.
berbicara. Karena demokrasi yang sehat tak takut pada suara yang berbeda. Reggae Daddy, dari jalan yang berdebu, dari suara yang lama menunggu, ada sesuatu yang terasa terbalik saat kejujuran dianggap gangguan. Katanya semua terbuka lebar, katanya rakyat bebas bicara. Tapi ketika fakta mulai muncul, banyak wajah tiba-tiba terpukul. Yang jujur sering disingkirkan, yang kritis dianggap mengganggu kenyamanan. Seolah kebenaran adalah kesalahan, dan dia menjadi pilihan aman. Ada yang salah dalam permainan saat nurani kalah oleh kepentingan. Saat kejujuran dianggap gangguan dan kebohongan jadi kebiasaan. Rakyat hanya bisa bertanya perlahan, kemana arah sebuah perjuangan. Saat kejujuran dianggap gangguan dan kebenaran dijauhkan dari pandangan, maka kepercayaan mulai runtuh sedikit demi sedikit, perlahan luruh. Di ruang rapat penuh pencitraan, semua tampak indah dalam laporan. Tapi di luar sana cerita berbeda. Banyak janji, tinggal suara yang berani bicara apa adanya. Sering dianggap pembuat masalah, padahal ia hanya menjaga cahaya agar tak padam oleh kuasa. Karena negeri tak butuh pujian palsu, negeri butuh hati yang jujur dan tulus. Saat kejujuran dianggap gangguan dan kebohongan jadi kebiasaan, rakyat hanya bisa bertanya perlahan, kemana arah sebuah perjuangan. Saat kejujuran dianggap gangguan dan kebenaran dijauhkan dari pandangan, maka kepercayaan mulai runtuh sedikit demi sedikit, perlahan luruh. Ingatlah wahai pemegang amanah, kursi tinggi bukan milik selamanya. Hari ini mungkin bisa menghindar, tapi sejarah akan bicara benar. Karena waktu tak pernah berpihak pada mereka yang menutupi fakta, dan rakyat akan selalu mengingat siapa yang jujur, siapa yang mengkhianat. Kalau kejujuran dianggap gangguan, maka rusaklah arah perjalanan. Kalau fakta dianggap ancaman, maka hilanglah kepercayaan. Kami tak meminta yang luar biasa, hanya pemimpin yang menjaga nurani bangsa. Karena negara yang kuat berdiri di atas kejujuran, bukan ilusi. Saat kejujuran dianggap gangguan dan kebohongan jadi kebiasaan, rakyat hanya bisa bertanya perlahan, kemana arah sebuah perjuangan. Saat kejujuran dianggap gangguan dan kebenaran dijauhkan dari pandangan, maka kepercayaan mulai runtuh sedikit demi sedikit, perlahan
Katanya negeri ini milik bersama, tempat rakyat menyampaikan suara. Tapi saat tanya mulai terdengar, banyak wajah langsung memudar. Mereka senang tepuk tangan, namun gelisah oleh pertanyaan yang seharusnya jadi bahan evaluasi, malah dianggap provokasi. Ada yang aneh dalam keadaan saat kejujuran dianggap gangguan. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Padahal rakyat hanya ingin jawaban, bukan janji yang diulang-ulang. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Jika suara dibungkam perlahan, siapa yang menjaga kebenaran? Di layar kaca semua terlihat rapi, namun kenyataan tak selalu seperti itu terjadi. Rakyat bertanya kemana arah saat harga naik dan hidup makin susah. Yang bersuara disebut pembangkang, yang diam dianggap paling tenang. Padahal cinta pada negeri ini kadang hadir lewat kritik yang berani. Karena puji yang tak selalu benar, dan kritik tak selalu salah arah. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Padahal rakyat hanya ingin jawaban, bukan janji yang diulang-ulang. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Jika suara dibungkam perlahan, siapa yang menjaga kebenaran? Dengarkan suara dari bawah, mereka bukan musuh negara. Mereka hanya ingin didengar sebelum harapan benar-benar pudar. Jabatan hanyalah titipan, bukan tameng dari pertanyaan. Karena kekuasaan yang bijaksana tak takut pada suara rakyatnya. Kalau kritik dianggap serangan, bagaimana bisa ada perbaikan? Kalau pertanyaan dianggap ancaman, bagaimana rakyat dapat keyakinan? Kami bertanya karena peduli, bukan karena ingin membenci negeri. Tentang cita-cita yang pernah dijaga, tentang dasar yang seharusnya menjadi arah. Dulu kami diajari sejak kecil tentang persatuan yang adil dan terampil, tentang gotong royong dan kemanusiaan yang menjadi jiwa perjalanan bangsa. Namun kini banyak yang bertanya, mengapa kenyataan tak sama rasanya? Kata-kata indah masih terdengar, tapi maknanya seakan memudar. Saat nilai hanya jadi hafalan dan bukan lagi pedoman kehidupan. Ketika Pancasila tinggal semboyan, terpajang megah namun
tujuan. Yo, keadilan masih dicari-cari di antara janji dan strategi. Persaudaraan sering terlupakan saat kuasa menjadi rebutan. Suara rakyat ingin didengar, bukan hanya datang saat pemilihan. Karena bangsa yang kuat berdiri dari kepercayaan seluruh negeri. 5 sila bukan sekadar tulisan, tapi amanah untuk dijalankan. Ketika Pancasila tinggal semboyan, terpajang megah namun kehilangan peran. Rakyat bertanya dalam keheningan, kemana arah perjalanan? Ketika Pancasila tinggal semboyan, bukan lagi cahaya dalam keputusan. Persatuan hanya jadi ucapan, sedang kepentingan jadi tujuan. Yo, kami tak ingin saling menyalahkan, kami hanya ingin mengingatkan bahwa negeri ini dibangun bersama dengan pengorbanan para pendahulu bangsa. Jika dasar mulai dilupakan, maka arah mudah kehilangan tujuan. Karena bangsa besar tak hanya berdiri di atas gedung tinggi, tapi nilai yang dijaga setiap hari. Pancasila bukan pajangan dinding, bukan sekadar kata yang sering dibacakan. Ia hidup dalam sikap dan tindakan, dalam keadilan dan keberpihakan. Kalau nilai hanya jadi slogan, maka rakyat kehilangan pegangan. Mari kembali pada cita-cita awal, agar negeri ini tetap kokoh dan kekal. Ketika Pancasila tinggal semboyan, terpajang megah namun kehilangan peran. Rakyat bertanya dalam keheningan, kemana arah perjalanan? Ketika Pancasila tinggal semboyan, bukan lagi cahaya dalam keputusan. Persatuan hanya jadi ucapan, sedang kepentingan jadi tujuan. Jangan biarkan nilai hanya menjadi cerita tentang dasar yang seharusnya menjadi arah. Dulu kami diajari sejak kecil tentang persatuan yang adil dan terampil, tentang gotong royong dan kemanusiaan yang menjadi jiwa perjalanan bangsa. Namun kini banyak yang bertanya, mengapa kenyataan tak sama rasanya? Kata-kata indah masih terdengar, tapi maknanya seakan memudar. Saat nilai hanya jadi hafalan dan bukan lagi pedoman kehidupan. Ketika Pancasila tinggal semboyan, terpajang megah namun kehilangan peran. Rakyat bertanya dalam keheningan, kemana arah perjalanan?
menyuarakan suara dari bawah, bukan suara panggung kekuasaan, tapi suara kehidupan yang nyata, suara rakyat yang menjerit. Pagi buta mereka berlari, mengejar hidup dari hari ke hari. Keringat jatuh membasahi bumi, namun hasilnya tak sebanding lagi. Harga-harga terus menari naik, sementara upah berjalan tertatih. Di meja makan semakin sunyi, karena kebutuhan tak terbeli. Katanya negeri sedang baik-baik saja, tapi mengapa banyak yang terluka? Rakyat menjerit, siapa yang mendengar? Di balik pidato yang terus berkumandang, rakyat menjerit, siapa yang peduli? Saat hidup semakin sulit dijalani, rakyat menjerit di sudut negeri, mencari harapan yang hampir pergi. Jika suara ini terus diabaikan, bagaimana lahir kepercayaan? Petani bingung melihat musim, buruh resah memikirkan nasib. Pedagang kecil bertahan sendiri di tengah badai ekonomi. Anak-anak punya mimpi tinggi, namun jalan terasa makin sempit. Mereka ingin masa depan cerah, bukan janji yang mudah berubah. Rakyat bukan angka statistik, mereka adalah denyut republik. Rakyat menjerit, siapa yang mendengar? Di balik pidato yang terus berkumandang, rakyat menjerit, siapa yang peduli? Saat hidup semakin sulit dijalani, rakyat menjerit di sudut negeri, mencari harapan yang hampir pergi. Jika suara ini terus diabaikan, bagaimana lahir kepercayaan? Oh, kami tidak meminta kemewahan, tidak meminta hidup tanpa ujian. Kami hanya ingin keadilan dan kesempatan yang seimbang. Karena negeri yang kuat berdiri bukan dari gedung yang tinggi, tapi dari rakyat yang tersenyum karena merasa dihargai dan dipeluk. Yo, dari desa sampai kota besar, suara yang sama terus terdengar. Bukan tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang siapa yang menjaga rasa. Saat rakyat menjerit dalam diam, jangan biarkan harapan tenggelam. Karena kekuatan sebuah bangsa ada pada rakyat yang sejahtera. Rakyat menjerit, siapa yang mendengar? Di balik pidato yang terus berkumandang, rakyat menjerit, siapa yang peduli? Saat hidup semakin sulit dijalani, rakyat menjerit di sudut negeri, mencari harapan yang hampir pergi. Jika suara ini terus diabaikan, bagaimana lahir kepercayaan? Oh yeah, ini bukan suara kebencian, ini suara peringatan bahwa di balik gemerlap kekuasaan ada rakyat yang menunggu perhatian. Dari sudut kota, dari pinggir desa, ada tanya yang belum terjawab. Mengapa keadilan terasa jauh adanya?
Di layar kaca kata-kata indah tentang hukum yang katanya megah, tapi di jalan cerita berbeda. Banyak hati yang masih kecewa, yang kecil cepat jadi tersangka, yang besar pandai mencari celahnya. Timbangan hukum terlihat sama, tapi mengapa hasilnya berbeda? Rakyat bertanya dari hari ke hari, mengapa nurani terasa sepi? Mengapa keadilan terasa jauh adanya, padahal ia janji bagi semua? Mengapa suara kecil sulit didengar, sementara yang kuat makin besar? Mengapa keadilan terasa jauh adanya, seolah hanya indah dalam kata-kata? Rakyat menunggu tanpa kepastian, sambil memeluk sisa harapan. Petani bekerja di bawah mentari, buruh berjuang dari pagi ke pagi. Mereka membangun negeri ini, namun sering lupa dihargai. Di gedung tinggi penuh keputusan, banyak pidato tentang perubahan, tapi rakyat masih menunggu bukti, bukan sekadar janji yang terulang lagi. Jika amanah hanya jadi slogan, maka hilanglah kepercayaan. Mengapa keadilan terasa jauh adanya, padahal ia janji bagi semua? Mengapa suara kecil sulit didengar, sementara yang kuat makin besar? Mengapa keadilan terasa jauh adanya, seolah hanya indah dalam kata-kata? Rakyat menunggu tanpa kepastian, sambil memeluk sisa harapan. Kami tak meminta istana megah, kami hanya ingin hidup yang layak. Kami tak meminta pujian berlebih, hanya kejujuran yang berpihak. Karena negeri akan kuat berdiri, bukan oleh janji yang tinggi, tapi oleh hati yang mau mendengar jeritan rakyat yang tersebar. Kami masih percaya pada negeri, tapi kepercayaan perlu dibuktikan lagi. Jangan biarkan hukum kehilangan arah saat rakyat menunggu keadilan yang ramah. Bukan soal kaya atau miskin, bukan soal jabatan atau cincin. Keadilan harus berdiri tegak untuk semua tanpa jarak. Mengapa keadilan terasa jauh adanya, padahal ia janji bagi semua? Mengapa suara kecil sulit didengar, sementara yang kuat makin besar? Mengapa keadilan terasa jauh adanya, seolah hanya indah dalam kata-kata? Rakyat menunggu tanpa kepastian, sambil memeluk sisa harapan. Oh yeah. Suara ini bukan kebencian, ini hanya pertanyaan yang terus bergema di jalanan. Mengapa keadilan terasa jauh adanya, dan kau
kapan ia benar-benar tiba. Dengarkan suara dari jalanan, suara yang lahir dari harapan. Jangan biarkan hukum kehilangan arah. Di atas mimbar banyak janji terucap tentang keadilan yang katanya lengkap. Namun rakyat masih bertanya-tanya, mengapa hukum terasa berbeda? Yang lemah sering jadi sasaran, yang kuat pandai cari perlindungan. Mata hukum katanya terbuka, tapi mengapa masih pilih muka? Kepercayaan akan tenggelam. Jangan biarkan hukum kehilangan arah, karena rakyat butuh tempat berserah. Jangan biarkan keadilan dijual murah demi kekuasaan yang sementara. Jangan biarkan hukum kehilangan arah, karena amanah bukan untuk disalahgunakan. Negeri ini dibangun oleh harapan, bukan oleh ketakutan dan kepentingan. Di pasar, di sawah, di jalan kota, rakyat bekerja menjaga cita-cita. Mereka tak meminta kemewahan, hanya ingin perlakuan yang berkeadilan. Namun sering terdengar kabar lama tentang permainan yang sama. Aturan tajam ke bawah katanya, tapi tumpul saat melihat kuasa. Jika hukum tunduk pada jabatan, maka hilang makna keadilan. Jangan biarkan hukum kehilangan arah, karena rakyat butuh tempat berserah. Jangan biarkan keadilan dijual murah demi kekuasaan yang sementara. Jangan biarkan hukum kehilangan arah, karena amanah bukan untuk disalahgunakan. Negeri ini dibangun oleh harapan, bukan oleh ketakutan dan kepentingan. Ingatlah, kursi hanyalah titipan, bukan warisan untuk keserakahan. Hari ini mungkin kau berkuasa, besok waktu bisa berbicara. Sejarah mencatat setiap langkah yang jujur akan dikenang indah. Yang mengkhianati amanah rakyat akan diingat sepanjang hayat. Hukum harus tegak tanpa pandang nama, tanpa melihat harta atau kuasa.
kebenaran. Dengarkan suara dari jalanan, suara yang lahir dari harapan. Jangan biarkan hukum kehilangan arah. Di atas mimbar banyak janji terucap tentang keadilan yang katanya lengkap. Namun rakyat masih bertanya-tanya, mengapa hukum terasa berbeda? Yang lemah sering jadi sasaran, yang kuat pandai cari perlindungan. Mata hukum katanya terbuka, tapi mengapa masih pilih muka? Jika kebenaran mulai dibungkam, maka kepercayaan akan tenggelam. Jangan biarkan hukum kehilangan arah, karena rakyat butuh tempat Suara rakyat yang lama dipendam, dengarkan, dengarkan. Di atas kursi empu kekuasaan, mereka bicara soal keadilan. Janji manis saat pemilihan, lupa semua setelah kemenangan. Jalan rusak masih berlubang, harga naik tak kunjung tenang. Rakyat bekerja siang dan malam, sementara mereka pesta dalam diam. Katanya untuk kesejahteraan, tapi yang kenyang hanya lingkaran. Korupsi berjamaah, berjabat tangan, membagi kue dari anggaran. Rakyat menunggu perubahan, yang datang hanya kekecewaan. Korupsi berjamaah, ramai-ramai mengatasnamakan pengabdian negeri, tapi kantong pribadi yang terisi, sedangkan rakyat terus berlari. Gedung tinggi makin menjulang, laporan indah dipertontonkan, namun di balik tumpukan berkas ada jejak yang sengaja dibungkus rapat. Mereka bilang semua baik-baik saja, tapi suara rakyat berbeda. Karena kenyataan di lapangan tak sama dengan pidato kebanggaan. Banyak topeng menutupi wajah, sedikit yang benar-benar amanah. Korupsi berjamaah, berjabat tangan, membagi kue dari anggaran. Rakyat menunggu perubahan, yang datang hanya kekecewaan. Korupsi berjamaah, ramai-ramai mengatasnamakan pengabdian negeri,
sementara, jangan kau kira akan selamanya. Sejarah mencatat setiap cerita, tak ada yang bisa sembunyi selamanya. Uang bisa membeli kemewahan, tapi tak bisa membeli kehormatan. Ketika suara rakyat bersatu, kebenaran akan menemukan jalannya. Mereka sibuk hitung keuntungan, rakyat sibuk cari kebutuhan. Katanya kerja demi masa depan, tapi yang tumbuh justru kecurangan. Ini bukan soal siapa dan nama, ini tentang sistem yang lama. Kalau amanah dijual murah, maka kepercayaan pun runtuh sudah. Korupsi berjamaah, berjabat tangan, membagi kue dari anggaran. Rakyat menunggu perubahan, yang datang hanya kekecewaan. Korupsi berjamaah, ramai-ramai mengatasnamakan pengabdian negeri, tapi kantong pribadi yang terisi, sedangkan rakyat terus berlari. Oh yeah. Dengarkan suara jalanan, jabatan datang dan pergi, tapi kejujuran abadi. Dari tangan-tangan yang bekerja keras, dari rakyat yang terus bertanya, sampai kapan beban ini dipikul sendiri. Pagi datang sebelum mentari, kami berangkat mencari rezeki. Keringat jatuh membasahi bumi demi keluarga yang menanti. Tapi setiap langkah terasa berat, beban datang makin mendekat. Katanya demi kemajuan bangsa, namun rakyat masih hidup pas-pasan. Kami tak menolak kewajiban, tapi kami butuh keadilan. Penjajahan berkedok pajak, rakyat kecil semakin sesak. Kerja keras
mengeluh, tapi kadang hidup terasa makin rapuh. Penghasilan naik hanya sedikit, sementara kebutuhan terus menghimpit. Kalau aturan dibuat demi rakyat, pastikan manfaatnya benar-benar dekat. Karena kepercayaan itu mahal harganya dan lahir dari keadilan yang nyata. Penjajahan berkedok pajak, rakyat kecil semakin sesak. Kerja keras dari pagi sampai malam, tapi hidup terasa jalan di tempat. Penjajahan berkedok pajak, beban bertambah tanpa jeda. Jika semua untuk kesejahteraan, mengapa masih banyak keluhan? Ini bukan suara kebencian, ini suara harapan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kehidupan. Dari lorong kota, dari suara rakyat, ada pesan yang tak boleh hilang. Karena saat kebenaran dibungkam, kepercayaan perlahan tenggelam. Di mimbar tinggi terdengar pidato tentang kejujuran dan moral bangsa. Namun di balik tirai kekuasaan, banyak suara hilang tanpa jawaban. Mereka bilang semua baik-baik saja, sementara luka masih terasa. Pertanyaan dianggap ancaman, kritik dipandang sebagai lawan. Padahal negeri tumbuh kuat berdiri saat rakyat bebas bersuara dan peduli. Jika kebenaran mulai dibungkam, maka kepercayaan akan tenggelam. Rakyat tak butuh cerita yang indah, mereka butuh kenyataan yang nyata. Jika kebenaran mulai dibungkam, maka harapan akan perlahan padam. Karena kejujuran adalah cahaya yang menjaga arah sebuah bangsa. Di warung kopi orang bertanya, mengapa fakta sering berubah makna? Yang bersuara disebut pengganggu, yang bertanya dianggap tak tahu. Padahal kritik bukanlah musuh, ia cermin agar langkah tak runtuh. Karena kekuasaan tanpa pengingat mudah tersesat dan kehilangan niat. Jangan takut pada suara rakyat, tak semua kritik berarti hasrat menjatuhkan. Jika kebenaran mulai dibungkam, maka kepercayaan akan tenggelam. Rakyat tak butuh cerita yang indah, mereka butuh kenyataan yang nyata. Jika kebenaran mulai dibungkam, maka harapan akan perlahan padam. Karena kejujuran adalah cahaya yang menjaga arah sebuah bangsa. Kursi jabatan bukan mahkota yang membuat seseorang selalu benar. Semakin
ada yang abadi dalam kuasa, tapi jejak akan tinggal selamanya. Hari ini mungkin bisa menutup berita, tapi sejarah akan membuka cerita. Kebenaran mungkin berjalan perlahan, namun ia tak pernah kehilangan jalan. Dan saat rakyat mulai sadar bersama, tak ada tembok yang mampu menahannya. Jika kebenaran mulai dibungkam, maka kepercayaan akan tenggelam. Rakyat tak butuh cerita yang indah, mereka butuh kenyataan yang nyata. Jika kebenaran mulai dibungkam, maka harapan akan perlahan padam. Karena kejujuran adalah cahaya yang menjaga arah sebuah bangsa. Oh yeah. Biarkan kebenaran berbicara, biarkan rakyat didengar suaranya. Karena saat kejujuran tetap menyala, bangsa akan tetap terjaga. Katanya negeri ini sudah merdeka, tapi di sudut-sudut kota dan desa masih banyak yang bertanya, merdeka itu milik siapa? Bendera berkibar di angkasa, pidato meriah setiap perayaan, tentang perjuangan dan kemerdekaan, tentang cita-cita dan harapan. Tapi di gang sempit yang terlupakan, masih ada mimpi yang tertahan. Anak-anak belajar dalam keterbatasan, orang tua bertarung demi kehidupan. Katanya semua punya kesempatan, tapi mengapa masih ada jurang yang dalam? Kemerdekaan hanya wacana bagi kaum kecil yang terus berjuang. Merdeka di atas lembar pidato, tapi belum terasa dalam kehidupan. Kemerdekaan hanya wacana saat perut lapar jadi kenyataan. Jika kebebasan hanya milik sebagian, lalu di mana arti kemerdekaan? Yo! Buruh bekerja hingga senja datang, petani menanam penuh harapan, pedagang kecil bertahan perlahan di tengah beban yang terus berjalan. Mereka bukan meminta kemewahan, hanya ingin hidup dengan kelayakan. Tapi seringkali suara mereka tenggelam dalam hiruk kekuasaan. Rakyat kecil bukan angka statistik, mereka adalah nadi republik. Kemerdekaan hanya wacana bagi kaum kecil yang terus berjuang. Merdeka di atas lembar pidato, tapi belum terasa dalam kehidupan. Kemerdekaan hanya wacana saat perut lapar jadi kenyataan. Jika kebebasan hanya milik sebagian,
Agustus datang lagi, lagu perjuangan terdengar kembali. Tapi di balik gemerlap perayaan masih ada yang berjuang demi makan. Merdeka bukan sekadar slogan, bukan sekadar hiasan pidato dan spanduk jalan. Merdeka adalah saat rakyat merasa bahwa negeri ini benar-benar milik mereka. Kemerdekaan hanya wacana bagi kaum kecil yang terus berjuang. Merdeka di atas lembar pidato, tapi belum terasa dalam kehidupan. Kemerdekaan hanya wacana saat perut lapar jadi kenyataan. Jika kebebasan hanya milik sebagian, lalu di mana arti kemerdekaan? Oh yeah. Dari jalanan hingga pelosok desa masih ada harapan yang dijaga. Semoga kemerdekaan bukan sekadar kata, tapi hadir nyata untuk semua.